Halo pemirsa Showbiz, kali ini sudah bersama kami ada Rio Dewanto. Mas, selamat siang. Selamat siang Mas Anggi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gila ya, terakhir kali tadi kita ngobrol 2017 ketemu itu film Filosofi Kopi gitu ya. Lama banget ya. Lama banget. Dan sekarang udah legenda Kelam Malin Kundang. Iya. Jadi kan namanya Alif ya Mas, perannya ya? Iya, Alif benar. Oke. Seorang pelukis yang kehilangan ingatan dan terjebak dalam misteri keluarga. Betul nggak sih? Betul. Oke. Tantangan Mas Rio ketika membuat ini supaya benar-benar hidup, apa Mas? Oke, yang pertama mungkin dengan tema cerita legenda Kelam Malin Kundang. Itu kan seperti cerita rakyat yang udah beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun hidup di masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, mungkin beban itu yang cukup menghantui saya gitu, kayak wah ini mengecewakan nggak ya kalau orang nonton. Tapi ya saya bersyukur bahwa saya bekerja dengan orang-orang hebat. Salah satunya ya Joko Anwar, kemudian 2 sutradara muda yang menurut saya luar biasa talented ini, Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo, dan juga dari Kamensi Pictures-nya dengan sistem syuting, cara kerja mereka yang sangat profesional, dan itu yang membuat saya sangat yakin film ini akan jadi sesuatu gitu. Untuk membangun emosi seorang anak yang mungkin dalam tanda kutip melupakan ibunya di film ini begitu. Risetnya gimana Mas? Psikologis kah? Atau seperti apa? Oke, mungkin memang salah satu isu besar yang dibawa dari film Legenda Malin Kundang atau Malin Kundang modern ini adalah intergenerational trauma atau transgenerational trauma atau trauma antar generasi atau trauma lintas generasi. Bagaimana trauma itu kemudian diturunkan kepada anaknya, dan kemudian anak itu membawa traumanya lagi yang berdampak lagi kepada anaknya lagi gitu. Nah, kalau saya sih mungkin lebih kepada mempelajari skenarionya seperti apa, dan saya banyak diskusi dengan direkturnya. Ya kita mau bikinnya seperti apa nih? Ada nggak sih momen yang saat Mas Rio tuh ngerasa bahwa dalam tanda kutip terpantul di karakter Alif, entah ini soal kehilangan, soal jarak dengan keluarga, atau soal penyesalan pribadi? Dari setiap karakter yang saya mainin tuh memang pasti ada aja gitu, ketika dicoba dicari di dalam kehidupan pribadi, ada beberapa sisinya yang bisa membantu saya untuk memainkan Alif gitu. Misalkan punya trauma dengan masa lalu, ya saya coba cari gitu, apa sih trauma yang pernah saya rasain gitu ya. Kalau kita tarik ke kisah aslinya soal Malin Kundang ini kan adalah konsepnya durhaka ya Mas? Iya, durhaka. Menurut Mas Rio sendiri di dunia yang serba cepat sama individualis seperti sekarang, masih relevan nggak sih konsep ini? Masih terus relevannya menurut saya. Durhaka tuh kan nggak harus kayak kita menghina atau membunuh orang tua gitu ya, tapi mungkin sesimpel kita kebanyakan main gadget, let's say, terus orang tua kita nyuruh sesuatu aja tuh, kemudian menurut gue sih itu bentuk durhaka modern zaman sekarang gitu ya, simple ya. Maksudnya hal itu, iya masih relevan. Kalau Mas Rio sebagai seorang ayah atau sosok laki-laki yang melihat peran ini gitu, pesan apa yang ingin paling disampaikan atau paling diwariskan ke anak-anak nanti dari Malin Kundang? Jangan pernah melupakan masa lalu kita, dan jangan pernah takut untuk jujur sama orang lain, atau jangan pernah takut untuk kegagalan, karena ya dari jatuh itu kita tahu gimana caranya berdiri lagi. Oke, Mas Rio, jadi setelah melalui film ini udah selesai semuanya, Mas Rio itu sebenarnya lebih takut dilupakan atau lebih takut lupa akan seseorang? Saya lebih takut lupa akan seseorang. Oke, kenapa Mas? Ya kayak let's say misalkan kita udah tua, tiba-tiba demensia gitu ya, kita lupa sama amit-amit ya Mas ya? Amit-amit ya. Maksudnya ya sedih juga ya. Jadi lebih takut lupa akan seseorang ya? Iya. Oke, Mas, film ini terasa bukan cuma tentang anak dan ibu, tapi juga memori, identitas. Menurut Mas sendiri, film ini sebenarnya ingin menghukum si anak yang versi legenda, si Malin Kundang ini, atau justru mengajak penonton memahami alasan dibalik sikapnya? Memang hampir keseluruhan cerita Joko Anwar itu kan ketika nonton dari bioskop, ya setiap orang bikin mikir ya. Iya, kan bikin terpaksa nonton 2 kali kan, kesel kan ya. Ini gimana ya, maksudnya kadang-kadang nggak semuanya tuh terjawab harus A gitu, endingnya harus A atau B gitu. Tapi akan ada banyak pilihan gitu, dan ya mungkin, tapi buat gue itu adalah suatu film yang bagus kalau buat gue ya. Buat gue personal adalah
ketika kita nonton film kita punya banyak perspektif untuk entah itu endingnya, entah itu jalan ceritanya dan lain-lain gitu. Jadi ya film nggak harus A atau B gitu, nggak harus hitam atau putih, tapi bisa banyak gitu. Dan ini nanti akan menjadi bagian dari diskusi setelah nonton ya. Iya. Kalau penonton cuma bisa bawa pulang satu hal setelah nonton film ini, Mas Rio inginnya cerita apa yang tersampaikan ke mereka? Iya, bahwa gimana cara kita untuk melawan trauma masa lalu itu sih. Oke, Ya. Mas, ini sih sebenarnya udah mau akhir ya. Cuma Ya. gue punya satu permainan deh buat lo, masih berhubungan sama filmnya. Oke. Jadi Permainan. Saya suka permainan. aman lah. Pilih ingat tapi menyesal atau lupa tapi tenang. Ingat tapi menyesal kayaknya. Ingat tapi menyesal. Iya. Jadi Alif yang kehilangan ingatan atau ibunya yang tidak bisa dilupakan. Alif yang hilang ingatan. Oke. Hidup dalam lukisan atau hidup dalam kenangan. Hidup dalam lukisan. Kenapa? Ya karena ini jadi Alif kan. Oke. Ya hidup. Jadi ya. dia juga nggak apa-apa sih jadi dia. Nggak apa-apa. Ya. Kalau jadi Alif deh. Kalau jadi Alif, kenapa hidup dalam lukisan? Iya karena dia banyak menghabiskan waktunya tuh untuk melukis gitu. Oke. Iya. Kalau sebagai Rio? Karena gue kan nggak ngelukis ya. Oke. Iya. Next, dimaafkan tapi tidak diingat atau diingat tapi tidak dimaafkan. Dimaafkan tapi tidak diingat. Dimaafkan tapi tidak diingat. Bisa menghapus satu ingatan buruk atau mengulang satu momen indah. Menghapus satu ingatan buruk. Oke. Thank you banget. Mas Terima Rio. kasih, Mas Thank you Anggi. udah ngobrol sama kita di sini. Sama-sama. Ada mau disampaikan? Ya paling buat pemirsa Showbiz jangan lupa untuk nonton film Legenda Kelam Maling Kundang tanggal 27 November, dan ketika udah nonton nanti ditunggu juga komentar kalian, mau itu kritik baik atau kalian gak suka atau apa, karena itu penting banget untuk kita semua yang terlibat membuat film ini untuk membuat yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, Mas Rio, semoga filmnya nggak cuma nempel di ingatan, tapi Amin. juga di hati penonton dan booming. Kalau nggak booming, Bang Jokan bingung lagi nyari investornya ya. Oke, Mas Rio, terima kasih Mas Rio. Terima kasih banyak, Sanggi, makasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.